Halo semuanya, sebelumnya kenalin, nama aku Sinta Arliana dari Prodi D3 Usaha Perjalanan Wisata dengan NIM 2309031020046 dari kelas I2. Di sini aku bakal sedikit cerita tentang apa yang aku dapat setelah aku baca buku dari Seruni Naleswari, yaitu Seni Berdamai dengan Realita. Di sini ada satu bab yang menarik menurut aku, sangat mencuri perhatian aku, yaitu bab dimana rahasia berdamai dengan kenyataan hidup agar tetap bahagia. Di sini tuh tertera apa sih definisi bahagia menurut kita? Apakah kekayaan dan pangkat yang kita miliki merupakan kebahagiaan yang sebenarnya, atau merupakan ketenaran yang kita miliki merupakan standar bahagia? Pastinya sama orang memiliki standar bahagia yang berbeda-beda ya, karena secara umum bahagia itu merupakan emosi positif yang dapat berupa kenyamanan, ketenangan, dan kepuasan hidup yang kita alami. Dan hanya kita sendirilah yang mampu menilai dan mendeskripsikan kebahagiaan yang kita rasakan. Dan di sini tertera, untuk demi mewujudkan kebahagiaan, kita harus mampu mengendalikan diri dan cepat beradaptasi dengan perubahan di dalam hidup. Dan salah satu faktor pendorong pencipta kebahagiaan itu merupakan kepuasan di masa lalu ya, tapi bukan berarti masa lalu jadi penghalang untuk kita bahagia. Contohnya, bukan berarti kegagalan masa lalu jadi penghalang untuk kita bahagia di kemudian hari. Kita bisa mengubah cara pandang kita terhadap masa lalu dengan lebih berpikir positif untuk masa sekarang. Selain itu, kita juga harus bisa melupakan dan memaafkan masa lalu kita, sehingga kita bisa berdamai dengan kenyataan hidup agar bisa tetap bahagia. Kita hanya harus bisa berpikir dan bersikap positif terhadap diri sendiri untuk menciptakan kebahagiaan kita yang hakiki. Dan di sini juga tertera langkah-langkah yang dapat kita lakukan untuk berdamai dengan kenyataan hidup agar kita bahagia. Yang pertama, ada memaafkan diri sendiri. Di sini ada kalanya kita terjebak dalam kesedihan yang tidak ada habisnya karena mengingat berbagai kesalahan yang pernah kita alami, dan kita selalu menganggapnya sebagai kegagalan di masa lalu. Lalu bagaimana kita menghadapinya? Yaitu kita harus berjuang untuk memaafkan diri sendiri. Dengan demikian kita dapat melepas beban berat yang menahan kita untuk meraih kebahagiaan tersebut. Dan yang kedua, ada mengendalikan keinginan. Untuk mengendalikan keinginan sendiri itu kita bisa melakukan dengan mempunyai tujuan hidup yang jelas dan memiliki perencanaan hidup jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang yang kita inginkan untuk kedepannya. Ada juga beberapa langkah yang bisa kita lakukan untuk dapat mengendalikan keinginan. Yang pertama, ada memahami kapasitas diri. Yang kedua, stop membandingkan diri dengan orang lain. Yang ketiga, ada menghindari ambisi yang terlalu berlebihan terhadap sesuatu. Mungkin itu bisa kita kurangi. Dan yang keempat, ada menyusun skala prioritas. Dan yang terakhir, bersikap realistis. Itu yang paling penting. Dan untuk yang ketiga, yang terakhir, yaitu kita bisa menikmati setiap proses kehidupan. Terkadang kita selalu memikirkan kita harus selalu lebih unggul dari yang lain. Itu yang
itu yang selalu menyebabkan kita kurang bisa menerima kurang menerima kenyataan yang ada di dalam hidup. Sebaliknya, jika kita bisa menikmati setiap proses kehidupan, pastinya kebahagiaan akan terus tercurah mengalir dalam hidup kita. Ada beberapa cara asyik loh untuk kita menikmati proses kehidupan. Yang pertama itu kita bisa melakukan hal baru. Terus kita bisa menghindari rasa khawatir yang berlebihan. Kemudian kita bisa menjadi pribadi yang disukai banyak orang. Kemudian kita juga bisa memanfaatkan waktu semaksimal mungkin. Dan yang terakhir, kita bisa bekerja sesuai passion untuk kita bisa menikmati proses dalam kehidupan. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan, sedikit yang aku dapat setelah aku baca buku ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata, mohon dimaklumi. Sekian dari aku. Bye bye semuanya.